kita saksikan bersama video inovasi Antarki dari UPTD Puskesmas Lampak, Kabupaten Pinrang. Penyakit TB atau tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan prioritas, khususnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Keberhasilan program penanggulangan penyakit tuberkulosis, salah satu indikatornya adalah angka keberhasilan pengobatan. Sedangkan di Puskesmas Lampak, angka keberhasilan pengobatan tidak mencapai target nasional, di mana target nasional untuk angka keberhasilan pengobatan adalah 85%. Sedangkan di Puskesmas Lampak di tahun 2018 hanya mencapai 72%. Keberhasilan pengobatan seorang pasien TB dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yakni dukungan keluarga dalam hal pemantauan pengobatan pasien TB sampai dinyatakan sembuh atau pengobatannya lengkap. Atas masalah yang terjadi tersebut dan untuk mencapai target angka keberhasilan pengobatan, petugas TB mengajukan sebuah inovasi, yakni inovasi Antarki atau Ayo Pantau Pengobatan Pasien Tuberkulosis Sampai Sembuh, yang merupakan inovasi yang memberdayakan masyarakat, di mana anggota keluarga pasien TB menjadi pengawas menelan obat atau PMO. Kami harus bekerja, kita bertugas sebagai PMO, pengawas menelan obat. Dan inovasi Antarki ini telah menjadi sebuah inovasi yang memberikan sebuah keberhasilan, di mana setelah inovasi Antarki diimplementasikan, menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan angka keberhasilan pengobatan TB. Hal ini dapat dilihat dari capaian angka keberhasilan pengobatan TB dari 72% di tahun 2018 menjadi 86% di tahun 2019, dan di tahun 2020 mencapai 94%. Alhamdulillah, selama menjalani pengobatan, saya selalu didampingi dan disupport oleh keluarga, sehingga sekarang saya sudah dinyatakan sembuh. Selama bapak saya menjalani pengobatan, bila ada keluhan dan efek samping yang dirasakan, saya segera menghubungi petugas kesehatan. Dan alhamdulillah, bapak saya sudah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah, dengan adanya inovasi ini, tingkat pencapaian keberhasilan pengobatan penyakit tuberkulosis untuk wilayah kerja kami sudah melebihi target nasional. Dan inovasi Antarki ini berkat dukungan dari seluruh lintas sektor dan tingginya kesadaran masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Lampak. Kami sangat mendukung kegiatan seperti ini bagi seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Pinrang. Kalau saat ini baru. Ya, mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para panelis dan seluruh hadirin yang ada di tempat ini. Untuk kedua kalinya, inovasi dari salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Pinrang. Kami punya 17 puskesmas, dan hari ini Puskesmas Lampak dengan inovasinya Antarki, Ayo Pantau Pengobatan Tuberkulosis. Jadi tadi sudah disampaikan dalam video bahwa kegiatan inovasi ini mempunyai dampak dalam pengobatannya. Jadi salah satu penyakit TB merupakan salah satu penyakit yang masih ada di Kabupaten Pinrang, dan ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengobatannya. Kami berharap apa yang dilakukan Puskesmas Lampak menjadi bisa direplikasi oleh puskesmas lain yang ada di Kabupaten Pinrang. Saya rasa kegiatan-kegiatan seperti ini pasti dari Dinas Kesehatan akan didukung baik dalam kegiatan pendanaan maupun dalam kegiatan
peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat. Tes. Iya, sudah siap? Siap, insya Allah. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan panelis yang saya hormati, izinkan kami menampilkan inovasi antarki. Ayo pantau pengobatan pasien tuberkulosis. Slide. Urgensi masalah. Penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan prioritas di Kabupaten Pindrang. Angka keberhasilan pengobatan merupakan indikator dari keberhasilan program penanggulangan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan di Puskesmas Lampak hanya bisa mencapai 72% di tahun 2017, sedangkan target nasional adalah 85%. Slide. Nilai kebaruan, inovasi antarki merupakan inovasi yang dikembangkan dari kegiatan PMO, pengawas menelan obat. Dengan inovasi antarki, kami menjadikan keluarga pasien sebagai PMO, karena biasanya PMO itu dilakukan oleh petugas kesehatan. Tugas seorang PMO mengawasi pasien pada saat menelan obat dan mengawasi efek samping obat yang dirasakan pasien setelah menelan obat. Petugas kesehatan tidak mampu berada dekat pasien pada saat menelan obat, tapi keluarganya karena mereka serumah dan pasien akan lebih terbuka dengan keluarganya. Slide. Sebelum kami mengangkat keluarga pasien menjadi PMO, keluarga pasien harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi PMO. Dan kami memberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang apa itu penyakit tuberkulosis, cara penularannya, dan efek samping obat yang dirasakan pada saat menelan obat. Setelah melakukan pengawasan, keluarga pasien akan menulis, mencatat di kartu pemantauan obat tentang efek samping yang dirasakan. Bila ada keluhan, pasien dan keluarga akan menghubungi petugas kesehatan. Slide. Implementasi dari inovasi antarki. Di tahap pertama, kami melakukan sosialisasi kepada Kepala Puskesmas Lampak sebagai pemberi dukungan kebijakan dan dukungan sumber daya, baik itu SDM, biaya, dan sarana prasarana. Di tahap kedua, kami melakukan sosialisasi kepada lintas sektor dan lintas program melalui pertemuan lintas sektor yang kami adakan setiap per-triwulan. Sosialisasi kami juga lakukan dengan melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas TB dan kader TB. Kami juga memberikan informasi tentang inovasi antarki lewat pembuatan banner. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan inovasi. Slide. Slide. Di pelaksanaan sebelum masa pandemi dan pada saat masa pandemi, petugas dan pasien tetap menggunakan APD.
Karena kita ketahui penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular lewat udara atau airborne. Sebelum pandemi, pasien berkunjung ke puskesmas sekali dalam seminggu. Tetapi di masa pandemi, pasien itu berkunjung 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Di masa pandemi, kami lebih mengarahkan pasien untuk konsultasi online atau telemedicine. Telemedicine ini lebih efektif karena bisa dilakukan pada waktu jam kerja dan di luar jam kerja. Telemedicine-nya dapat berupa telepon, langsung, SMS, dan WhatsApp. Slide. Dampak. Sebelum adanya inovasi Antarki, angka capaian keberhasilan pengobatan di tahun 2017 80% dan turun di tahun 2018 menjadi 72%. Setelah adanya inovasi Antarki, alhamdulillah angka keberhasilan pengobatan di tahun 2019 naik 86% dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 94%. Slide. Strategi keberlanjutan. Yang pertama kami melakukan strategi institusional berupa regulasi, SK Kepala Puskesmas, Camat, dan Perda. Di strategi sosial berupa partisipasi, kami melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program. Di strategi manajerial, kami melakukan pelatihan bagi dokter, petugas TB, laboran, sebagai pelaksana teknis dari program penanggulangan tuberkulosis, pelatihan PMO bagi keluarga pasien sebagai pelaksana inovasi Antarki, dan pelaksanaan inovasi kami lakukan sesuai dengan SOP. Slide. Transfer abilitas. Inovasi Antarki berpeluang untuk direplikasi karena Puskesmas Lampak dengan status akreditasi paripurna menjadi pusat kaji banding puskesmas di se-Kabupaten Pindrang, di luar Kabupaten Pindrang, bahkan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Inovasi Antarki ini pelaksanaan tidak membutuhkan biaya dan waktu yang banyak. Slide. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam tos TB. Temukan, obati sampai sembuh. Ya, terima kasih Bu. Silahkan kembali ke tempat. Untuk sesi tanya jawab, saya mulai dari Pak Hidayat. Singkat saja Pak, silahkan. Ya, Antarki. Jadi ini adalah inovasi TB yang keempat. Ya, yang keempat ya dari sejak 3 hari ini yang keempat. Sehingga saya melihat bahwa penanganan TB ini sudah jadi program ya di Kementerian Kesehatan ya, sudah jadi program. Cuman saya memang melihat ada kebaharuan di Ibu ini ya. Jadi Ibu juga menyampaikan dengan cukup bagus ya, tepat waktu lagi. Nah, kebaharuannya itu ada beberapa item tadi yang disebutkan. Cuma memang dari sisi kebaharuan itu perlu dilihat nanti dampaknya ya, dampak dari tadi ada lewat telepon, ada lewat. Jangan sampai itu juga dampaknya tidak optimal. Nah, menurut Ibu apa yang Ibu lakukan tadi lewat inovasi-inovasi yang tadi itu dalam bentuk istilahnya tata kelolanya dan sebagainya itu dipermudah, itu memberikan dampak yang besar tidak pada pengobatan ini atau ada faktor lain? Ya, langsung dijawab saja Ibu. Ada dampak besarnya Bu? Terima kasih. Dampaknya sangat besar Pak. Besar, ya. Karena pasien TB itu pasti akan lebih merasa. Jadi biar malam Ibu di WA siap menjawab. Ya,
Kan tadi ada juga lewat WA dan Iya. sebagainya. Siap menjawab operator iya. 24 jam. Iya. Oh. 1 kali 24 jam, Pak. Disediakan pulsa bagi para operator? Disiapkan. Disiapkan ya. Tadi ada saya dengar bahwa tidak butuh dana, tapi di belakangnya ada yang banyak. Nah, berarti tetap butuh dana kan? Berapa dananya, Bu? Tidak butuh dana yang banyak dari pasien, karena ini kan pengadaan format, format untuk kartu pemantauan dan surat pernyataan. Nah, itu tadi saya juga tertarik pada format-format itu. Nah, itu apakah ada pembedaan kartu untuk setiap pasien? Misalnya dia sudah ini masih tahap awal, ini sudah tahap akhir atau tahap apa? Itu ada pembedaan warna tidak dari sisi kartu itu? Atau sama semua warna putih? Tidak, Pak. Tidak ada perbedaan, sama. Sama ya? Nah, kalau menurut saya harusnya ada perbedaan supaya nanti dilihat mana urgensitas ditangani, mana yang kemudian memang sudah berjalan secara normal. Begitu kan harusnya? Idealnya? Betul? Bagaimana Ibu? Mungkin tidak itu dilakukan? Pembedaan warna kartu atau? Saya kira Pak, untuk pembedaan saya kira tidak ada, semua sama karena ini kan pemantauan bagi pasien TB. Tidak ada perbedaan, semua sama-sama dipantau. Yang pantau langsung itu adalah keluarganya. Jika ada efek samping, keluarganya yang melapor kepada petugas. Nah, sebenarnya kalau ada pembedaan itu, disitulah sebenarnya keunikannya, kebaharuannya, karena kita ada skala prioritas dalam penanganan. Coba kalau misalnya banyak pasien, Ibu tidak buat skala prioritas, nah berarti kan sama saja dengan inovasi-inovasi teman-teman TB yang lain. Nah, saya usulkan ada aspek itu ditambahkan. Demikian mungkin, Bu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Emma. Silahkan Ibu. Ya, selanjutnya saya ke Pak Sarwan. Singkat saja, Pak. Iya, alhamdulillah. Bu, aku hampir sama dengan Pak Hidayat. Ini yang keempat ya. Harus ada betul-betul pembedanya. Jeneponto itu 2 kemarin. 1 Luhut Timur, terus 1 lagi Ibu. Kurang lebih sama. Bahkan yang di Luhut Timur itu dia pakai cool box. Itu dia justru lebih advance dia punya ini. Nah, maksudnya saya ini kalau bisa ada pembedanya ini yang dieksplor ya. Pembedanya seperti misal tadi yang itu Ibu bilang telemedicine ya. Telemedicine, karena ini sudah susah dibedakan antara inovasi dan tupoksi, Bu. Karena ini kalau saya lihat ini memang tupoksinya Ibu, karena ini kan program pemerintah sesuai dengan kemarin Pak Jokowi ya, yang dia punya tagline TOS. TOS itu yang hampir seluruh Indonesia itu kalau bisa TB yang 2030 itu sudah tidak ada lagi. Nah, inilah yang mungkin perlu dipoles, Bu, karena Ibu akan bersaing dengan 4, ya Bu ya, 4, sehingga harus ada pembedanya. Mungkin bagusnya itu yang telemedicine itu yang 1 kali 24 jam itu yang dieksplor. Ya, yang di faktor yang keunikan daripada Ibu punya itu yang apa? Yang 1 kali 24 jam ya, Bu ya. Bu, itu seperti apa itu yang telemedicine, Bu? Kalau bisa dengar langsung dari Ibu supaya bisa tahu pembedaannya dengan yang lain. Jawab Ibu. Ya. Yang pertama, pembedanya pengawas menelan obat itu dilakukan petugas. Tapi dengan inovasi antarki yang menjadi PMO itu adalah keluarga pasien. Bukan petugasnya lagi. Ya. Nah, itulah yang mungkin perlu di faktor pembeda dibanding yang lain. Karena saya lihat yang lain itu kan banyak yang fisikal. Jadi Ibu ini banyak kepada penguatan keluarganya. Ya. Nah, itu yang bisa maksudnya saya karena mau ikut di kompetisi berikutnya agar supaya faktor yang terkait dengan penguatan keluarga melalui PMO itu pasien minum obat itu yang tadi bilang pasien ya. Yang PMO itu apa? Pengawas menelan obat, Pak. Oh ya, kan ada P-nya juga ya. Ya, pengawas ya. Ya, jadi keluarganya yang jadi pengawas. Ya, oke. Ya. PMO-nya inilah yang Ibu explore, karena kemarin itu bahkan mereka lebih canggih pakai alat dia. Ada yang pajama, ada yang pakai
cool box, ada pakai sepeda motor, ada pakai ini. Ibu ini mungkin yang bagusnya yang di PMO-nya itu dengan 2 ya, PMO dengan telemedicine. Itu yang tidak dimiliki sama yang lain. Ya, itu aja mungkin tambahan saya. Ya. Alhamdulillah dapat juga informasi dari Ibu Yuni. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Marni. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Uni. Ya, saya lagi-lagi selalu mengomentari terkait dampak, Bu ya. Dampak itu harus dirasakan oleh penerima manfaat, dan kalau memang Ibu bilang ini sudah dirasakan oleh penerima manfaat, tolong dijelaskan di dalam proposal di bagian 9C ini. Jangan cuman menyebutkan angka bahwa Ibu sudah mencapai target atau melampaui target nasional. Penerima manfaat itu tidak sekedar angka-angka, Bu ya, mereka bukan cuma sekedar deret angka bahwa setelah setelah target Ibu tercapai, kemudian itu selesai, tidak. Harus mengukur perubahan yang terjadi kepada target dari inovasi ini. Apa yang berubah setelah mereka diintervensi oleh inovasi ini? Saya yakin itu sudah terjadi, Bu. Cuma mungkin memang tidak dijelaskan saja di inovasi. Karena kalau cuma angka-angka yang diletakkan di situ, Bu, saya rasa sangat agak tidak adil juga kepada penerima manfaatnya. Ini jadinya kesannya cuma mentik saja tugas Ibu untuk mencapai atau melampaui target nasional itu. Jadi penerima manfaat bukan sekedar deret angka ya, tapi mereka adalah sebenarnya tujuan utama dari inovasi ini ada. Dari saya itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya saya ke Pak Ahmar. Silahkan, Pak. Terima kasih. Saya agak terganggu dengan kata pengawas menelan obat. Jadi seolah-olah pengawasnya menelan obat, bukan pasiennya. Jadi mungkin saya mau tanya dulu, apakah ini akronim ini Ibu yang ciptakan atau memang ada akronim baku dari Dinas Kesehatan? Dijawab dulu, Bu. PMO itu bukan saya yang ciptakan, Pak, tapi ini program. Ini memang sudah ada di program TB. Sudah baku itu ya? Iya, sudah baku, Pak. Ya? Ada memang PMO. Ya. Karena kalau saya membaca ini seolah-olah pengawasnya minum obat, bukan pasiennya, gitu ya? Ya. Pengawas menelan obat. Menelan. Ya, jadi mengawasi orang menelan obat. Ya. Seharusnya begitu bahasanya. Tapi kalau saya baca ini pengawas menelan obat berarti bukan pasiennya. Kalau saya, tapi itu kan sudah baku, jangan lagi dirubah-rubah. Sudah baku dari program. Iya. Kemudian ini juga penting sekali. Jadi pengawas itu kan bukan hanya sekedar memantau jadwal rutin supaya tidak terputus minum obat si pasien selama 6 bulan sampai nanti ditanam dahaknya. Maksud saya aspek pencegahan menularkan pasien ini kepada anggota keluarga lain, apakah itu masuk juga bagian dari tugas ini? Karena perlu juga diedukasi itu keluarga, karena satu, di sebagian masyarakat ada yang menganggap orang yang kena TB itu dianggap sebagai aib bagi keluarga, sehingga biasa dia isolasi dan sebagainya. Yang kedua, ini berpotensi menularkan kepada anggota lain, keluarga yang lain, karena itu harus diedukasi keluarganya supaya makannya, piringnya, tempat tidurnya tidak boleh terkontaminasi dengan anggota yang keluarga yang lain. Jangan dicampur piringnya dengan piring anggota keluarga yang sehat. Itu bagian, nah apakah itu bagian dari tugas anggota keluarga yang lain ini atau tugasnya PMO ini hanya mengawasi stok jam sekian sudah harus minum obat, tidak boleh tertinggal begitu. Boleh direspon? Ya, terima kasih. Sebelum kami mengangkat keluarga
menjadi PMO, kami memberikan edukasi tentang pengertian tentang apa itu TB. TB adalah penyakit menular langsung ketika pasien batuk, bersin, bahkan bicara. Jadi kami mengharapkan pasien TB ini menggunakan masker. Kemudian cara penularannya. Cara penularannya ini kan melalui udara. Cukup jadi begini Bu, kita jawab saja bahwa kami mengedukasi itu, tidak usah dijelaskan rinciannya. Kami mengedukasi tentang cara pencegahan bagi anggota keluarga ya. Iya. Terus penularan Pak Tabe lewat alat-alat makan, itu tidak ada. Jadi alat-alat makan itu tetap bisa dipakai bersama karena alat-alat makan itu sudah dibersihkan. Jadi kami juga mengedukasi supaya pasien ini, kasihan juga pasien TB, kalau mereka dikucilkan, yang inilah kami mau angkat, jangan sampai pasien TB itu dikucilkan. Karena dengan minum obat, pasien TB itu insya Allah sembuh dan penularannya juga itu akan menurun. Iya. Mungkin itu dijadikan akar masalah juga Bu ya. Ada pandangan masyarakat yang begini-begini terhadap pasien TB. Itu mungkin salah satu ininya, keunikannya. Iya. Terus kami juga tidak tetap melakukan kunjungan rumah, tidak hanya membuat keluarga itu menjadi pengawas, tapi kami juga tetap kunjungi mereka untuk melihat langsung. Ya, terima kasih Bu karena sudah keluar main ini. Iya, terima kasih. Mbak Uni, saya tambah sedikit. Saya suka detik-detik terakhir seperti ini. Jadi saya cuma mengomentari kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan inovasi ini terkait tidak punya kendaraan bagi masyarakat. Saya kira kan sudah datang kunjungan, kenapa itu dijadikan lagi kendala? Jadi tidak perlu dijadikan kendala itu. Yang kedua kendalanya karena pasiennya meninggal. Itu kendala untuk semua hal, bukan cuma inovasi ini. Jadi tidak perlu dimasukkan. Itu saja. Iya, terima kasih. Silakan Pak. Ya, Ibu inovator, target inovasi ini adalah pengidap TB se-Kabupaten Pinrang. Data itu harus ada. Yang kebetulan inovasi kita baru di Puskesmas Lampa. Sehingga pengidap TB di Lampa itu wajib ada juga. Jadi dua data itu harus ada di urgensi. Data pengidap bukan pasien toh karena kan ini baru kita mau baru kita mau jadikan dia pasien. Jadi harus ada data berapa banyak orang yang menderita TB di Pinrang dan khususnya di ini. Karena nanti transportabilitasnya ibu akan menyebarkan ini ke puskesmas lainnya. Itu yang pertama. Ada satu keunikan yang saya temukan adalah pasien TB itu konsisten minum obat karena adanya pendamping. Tapi jangan sampai itu hoas. Bagaimana kita mengetahui bahwa betul-betul pengidap ini tidak pernah putus minum obat? Karena saya tahu tantangannya TB ini ketika pasien sudah minum obat dia rasa sesak. Pak Aja nama dari Pak Buraku. No jama. Nah, jadi itu anunya. Nggak usah dijawab. Itu yang harus kita tonjolkan bahwa inovasi ini 100% pasien itu minum obat. Tidak pernah putus. Ya, itu Ibu. Ya, dicatat saja Ibu. Ya, terima kasih Pak. Kita beri aplaus untuk inovasi antarki dari PTD Puskesmas Lampa Kabupaten Pinrang. Kami